Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan mata kuliah Tata Kelola Perencanaan Kota. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan urban housing atau slum area, kemudian kaitannya dengan yang namanya urban sprawl. Jadi kalau dari awal kita diskusi soal urbanisasi, kemudian bagaimana perencanaan kota, kemudian kita mengerti atau mulai memahami terkait dengan dampak-dampak yang diakibatkan oleh sebuah urbanisasi, itu tidak hanya dampaknya hanya pada kesenjangan sosial, kemudian banyak orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan desa, kemudian tidak dalam tanda kutip tidak ada penghidupan yang seperti kota dan lain sebagainya. Nah, kita mengetahui bahwa salah satu dampak dari sebuah urbanisasi itu adalah adanya pemukiman kumuh atau slum area. Nah, kemudian selain itu dampak dari urbanisasi itu sebenarnya adalah soal urban sprawl. Apa sih sebetulnya urban sprawl? Kemudian apa penyebabnya? Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba ulas di sini dan sekaligus saya akan mencoba membahas terkait dengan hasil review yang teman-teman minggu kemarin kerjakan. Seperti itu. Oke, nah ini teman-teman presentasi kali ini atau bahas kali ini The Causes of Urban Sprawl. Kita akan lebih membahas panjang lebar soal urban sprawl karena memang dalam tata kota ini menjadi salah satu penyebab salah satu faktor yang tidak dapat dihindari bahwa urbanisasi atau tata kota itu bisa menyebabkan yang namanya urban sprawl. Dan di kota-kota manapun, kota besar pun, itu juga pernah mengalami urban sprawl seperti misalnya di Inggris, kemudian di Amerika, itu juga sudah atau mengalami yang namanya urban sprawl, apalagi di Indonesia ya kan, kotanya negaranya negara berkembang, kemudian banyak kota-kota yang sekarang sedang dikembangkan. Nah, tidak dipungkiri urban sprawl ini juga banyak terjadi di kita. Apa sih sebetulnya urban sprawl? Nah, urban sprawl ini adalah urban terkapar atau dikenal sebagai pemekaran kota ke daerah-daerah di sekitarnya secara tidak struktur, acak-acak, dan tanpa ada rencana. Dengan kata lain, pedesaan yang menjadi perkotaan. Nah, ini ya tadi kemarin yang saya singgung ya, kota juga enggak, kemudian desa juga sebetulnya udah nggak bisa dikatakan desa lagi, gitu. Makanya pedesaan yang menjadi perkotaan. Nah, pedesaan yang dikenal sebagai penyokong kehidupan perkotaan seperti pertanian, budidaya, peternakan, dan juga sebagainya, itu telah beralih fungsi menjadi pemukiman padat penduduk, bahkan beralih fungsi menjadi kawasan industri. Urban sprawl ditandai dengan adanya gedung-gedung vertikal maupun horizontal, bertambahnya fasilitas jalan, sistem drainase kota yang baik, dan juga ruang terbuka hijau. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri ini. Kalau di tempat saya ini sudah mulai yang namanya perumahan-perumahan kecil, ya kan. Nah, kita hidup di desa, kemudian jarak tidak sampai 200 meter atau bahkan mungkin hanya 100 meter itu sudah ada perumahan. Nah, ini adalah salah satu yang namanya urban sprawl, adanya pemekaran atau alih fungsi menjadi perumahan-perumahan. Nah, ini mungkin tidak sulit untuk dipahami ya bahwa urban sprawl itu apa sih. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada alih fungsi lahan yang harusnya ada pertanian, kemudian budidaya, peternakan, dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah pemukiman. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, nanti kita akan mencoba membedah itu. Oke, nah
Ini teman-teman kelanjutannya ya. Penyebab terjadinya urban sprawl adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi tingkat urbanisasi, pola pikir masyarakat yang berasumsi bahwa harga tanah di daerah pinggiran lebih murah dan terjangkau, serta kondisi udara yang masih sehat tidak seperti perkotaan. Nah, jadi selain alih fungsi tadi, penyebab terjadinya urban sprawl atau kenapa orang-orang itu pengen memanfaatkan lahan yang ada di pedesaan menjadi sebuah pemukiman penduduk yang kayak perumahan gitu, itu karena ya pasti meningkatnya pertumbuhan penduduk, pasti orang pengen berurbanisasi ke kota itu semakin banyak ya. Nah, selain itu, pola pikir masyarakat kita bahwa kalau kita pasti ini semua orang pasti akan mikir seperti ini. Kalau kita beli beli tanah di kota, itu pasti harganya sangat mahal. Tapi kalau kita beli tanah di pinggiran ya desa enggak, kota enggak, itu akan lebih murah. Nah, ini teman-teman, jadi kenapa ada perumahan yang tidak teratur, kemudian harusnya lahan perumahan itu hanya di space A misalnya atau space B. Nah, akhirnya dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, kemudian pola pikir masyarakat yang berasumsi seperti itu, dan nanti saya akan bahas kenapa ini bisa terjadi. Ini salah satunya adalah karena pemerintah juga. Nah, ini yang mengakibatkan developer atau pengembang-pengembang itu ya sudah beli tanah di pinggiran kita jual pasti masyarakat mau. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi orang yang tidak mampu membeli tanah atau membeli rumah di kota, pekerjaan dia misalnya ada di kota, tapi dia tidak juga mau untuk tinggal di desa. Nah, ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh developer-developer untuk pengembangan atau apa building house, membangun rumah gitu, itu di daerah pinggiran kota, sehingga menjamur sekali kalau kita bicara urban sprawl hari ini, sangat-sangat menjamur. Ada desa, 200 meter ada perumahan, 300 meter ada perumahan, 100 meter bahkan ada perumahan, gitu. Nah, yang kedua, selain itu pemukiman di perkotaan telah padat penduduk sehingga mereka lebih memilih tinggal di pinggiran kota ya. Karena walaupun fasilitasnya mungkin lebih lengkap, kemudian fasilitasnya lebih memadai sarana prasarananya, tetapi mereka akan lebih tinggal di pinggiran karena misalnya mengurangi kemacetan. Kemudian walaupun fasilitasnya tidak selengkap dan juga sememadai di kota, tetapi mereka yakin bahwa akan ada perbaikan-perbaikan fasilitas kalau di situ ada pemukiman penduduk yang seperti perumahan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang bekerja di perkotaan memilih tinggal di desa pinggiran kota akan menggunakan eh, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk menuju lokasi kegiatan yang sebagian besar terpusat di kota. Nah, ini juga sudah menjamur di kita ya bahwa orang-orang yang ada di pinggiran kota, misalnya memilih bermukim di perumahan-perumahan di pinggir kota, itu ya dia dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi. Nah, yang menjadi permasalahan hari ini adalah kenapa orang itu lebih suka pakai kendaraan pribadi sehingga itu salah satu mengakibatkan kemacetan. Karena memang pembangunan infrastruktur kita atau pembangunan transportasi publik itu masih kurang, teman-teman. Jadi kalau kalau bicara kemudahan akses ya, dan katanya memang smart city kan didesain untuk orang itu lebih ke kemudahan akses, kemudian livable city dan lain sebagainya, tapi pada kenyataan kota-kota yang menjadi pilot project smart city itu belum memenuhi semua standar, at least standar yang itu dikatakan easy access atau kemudahan akses untuk transportasi. Nah, ya ini adalah salah satu kejadian yang coba kalau misalnya ada transportasi
misalnya kayak Trans Jogja, Transjakarta. Kalau kita bicara Jakarta, mungkin udah lebih baik ya, tapi kota-kota lain itu yang belum bisa eh, menjangkau lebih luas lagi. Misalnya Trans Jogja cuma sampai mana, di Bantul daerah masuk kota Bantul misalnya nggak ada. Nah itu harus bisa dikejar dan dipikirkan untuk pembangunan sarana transportasi publik. Kalau tidak mau terjadi urban sprawl yang lebih besar lagi. Kemudian, meskipun telah banyak kendaraan umum seperti angkutan umum, bus kota, oplet, dan taksi, hal ini juga dapat mengindikasikan terjadinya urban sprawl karena sarana dan prasarana transportasi yang ada di perkotaan kurang memadai. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi, artinya harus dibarengi pembangunan tata kota itu sebetulnya harus dibarengi dengan pematangan eh, eh, pembangunan infrastruktur seperti transportasi umum, kemudian fasilitas-fasilitas umum. Setelah itu, nah ini yang tadi saya pengen bahas adalah pemerintah itu sebenarnya sangat-sangat mudah dapat mempengaruhi adanya fenomena urban sprawl. Alasannya kenapa? Ya karena Indonesia memiliki banyak sekali RT/RW, rencana tata ruang wilayah. RT/RW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melakukan kelangsungan hidupnya. Ini ya, jadi rencana tata ruang wilayah itu kalau tidak diimplementasikan secara baik dan menyeluruh untuk menciptakan kawasan yang mendukung lingkungan, maka keberadaan RT/RW akan tidak dapat dimanfaatkan secara baik sehingga tata kota tidak terstruktur dengan baik secara rencana awal. Nah, ini adalah salah satu alasan yang cukup kuat ya. Artinya, kenapa pemerintah itu bisa mengizinkan pembangunan di daerah desa, kemudian itu jadi pemukiman hampir perkotaan gitu ya, yang fasilitasnya menyamai kota. Kemudian kenapa pemerintah itu bisa memberikan izin untuk membangun industri atau untuk membangun pemukiman-pemukiman yang itu sebetulnya memang sudah itu wilayah kota. Nah, desa tidak perlu itu. Tapi karena ya mungkin adanya satu dan lain hal, maka RT/RW atau rencana tata ruang wilayah yang sebetulnya itu bisa direncanakan dengan matang dan baik menjadi ya seperti yang kita lihat penyebab urban sprawl itu karena rencana tata ruang wilayah yang kurang bisa dimatangkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, gejala urban sprawl secara umum kerap dianggap sebagai gejala masyarakat modern, ya. Terutama gejala masyarakat Amerika. Nah, ini sebetulnya menurut Brookman, nanti saya akan kasih juga pengertian dia atau penjelasan dia bahwa ada tiga penyebab utama ya, terjadinya urban sprawl. Namun beberapa penulis menyatakan bahwa gejala tersebut sama tuanya dengan sejarah kota itu sendiri. Sprawl sudah terjadi sejak masa kota kerajaan Roma, Paris, masa Raja Louis, London, dan lain sebagainya. Ini tadi yang saya sempat singgung ya, bahwa urban sprawl itu tidak hanya terjadi sekarang-sekarang saja karena padat penduduk semakin meningkat, tapi dari dulu juga sudah ada gitu. Karena apa? Karena mungkin itu tadi bahwa orang-orang yang ada di kota mungkin ingin save money, kemudian dia memilih untuk tinggal di desa, tapi sebetulnya dia tidak mau tinggal benar-benar di desa. Makanya ada terjadi yang namanya urban sprawl. Untuk apa? Untuk ya bisa dia kerja di kota dengan penghasilan yang cukup tinggi, kemudian pengeluaran
pengeluaran dia juga tidak sebanyak kalau dia tinggal di kota. Makanya ada yang namanya gejala ini, gejala urban sprawl. Nah, beberapa penyebab dari urban sprawl itu sendiri yang tadi sebetulnya saya juga sudah bahas ya, tapi ini akan ada identifikasi lagi kenapa kok bisa adanya urban sprawl. Pertama, karena harga tanah murah. Ya, tadi yang saya sebutkan bahwa ketika kita membeli tanah di kota, itu mungkin 2 kali lipat kalau bisa jadi 2 kali lipat daripada beli tanah di desa. Nah, kenapa pengembang-pengembang itu bisa melakukan perluasan atau pengembangan pemukiman itu karena pertama dari rencana tata ruang wilayah pasti mereka dapat izin, ya kan? Ini kaitannya dengan yang namanya pemerintah. Nah, pasti kalau kita bicara desa nggak mungkin harga itu setinggi di kota yang orang itu mau nggak mau memang harus beli tanah di kota karena dia kerja di situ. Beda dengan orang-orang di desa. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur. Nah, kenapa? Penjelasannya, pembangunan daerah yang pesat seperti jalan raya, tol, kereta api, bandara lainnya menjadi pembukaan jalan berkembangnya wilayah pinggiran. Kalau kita bisa baca ini atau bisa melihat ini sudah terjadi di pembangunan Bandara Kulon Progo yang alih fungsinya itu memang besar-besaran. Dari dulu Kulon Progo ya hanya pertanian, budidaya, kemudian peternakan. Tapi sekarang itu menjadi alih fungsi jadi hotel. Mungkin berapa tahun lagi kita lihat jalan masuk ke bandara itu udah banyak hotel, kemudian restoran, bisnis ya yang support pendapatan masyarakat dari bandara itu. Nah, ini juga yang mengakibatkan urban sprawl, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kenaikan standar hidup. Adanya kenaikan kesejahteraan terutama pendapatan seseorang, maka ia punya kemampuan membayar lebih untuk bepergian bolak-balik jarak jauh untuk bekerja. Ya ini tadi ya, walaupun dia kerja di kota, dia tidak mau tinggal di kota karena mungkin biaya hidupnya terlalu mahal, dia pengen save money, dia memilih tinggal di pinggir-pinggir kota yang fasilitasnya itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota. Gitu. Kemudian perencanaan kota yang kurang, ya ini ya, tadi yang saya sebutkan bahwa keberhasilan suatu wilayah atau daerah terkait dengan perencanaan tata kotanya, salah satunya adalah dia berhasil untuk mengurangi yang namanya urban sprawl. Kemudian, tarik pajak rumah rendah. Kota biasanya akan memiliki pajak properti tinggi, tetapi kalau di pinggiran kota itu masih rendah. Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan penduduk jelas ya, tadi saya sudah sebutkan, kemudian preferensi konsumen. Nah, ini, orang dalam kelompok berpenghasilan tinggi memiliki preferensi lebih kuat terhadap rumah yang lebih besar, lebih banyak kamar, balkon yang lebih besar, dan rumput yang lebih besar. Nah, ini pokoknya ketika kita pengen tinggal itu kan pasti yang ada misalnya kayak rumput hijau atau tanaman hijau, kemudian rumahnya luas, kemudian tidak sempit kayak misalnya apartemen, kemudian rumah-rumah di kota. Sehingga konsumen kita atau di Indonesia itu masyarakatnya lebih suka rumah itu vertikal daripada horizontal daripada vertikal. Luas besar daripada menjulang tinggi. Nah, ini salah satunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pasti peningkatan biaya hidup, perubahan infrastruktur dan bangunan akan lebih menambah beban pengeluaran harian. Kalau dulu mungkin di Kulon Progo itu biaya hidupnya mungkin dari ke-5 kabupaten kota di Yogyakarta, Kulon Progo dan juga Gunung Kidul itu masih rendah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tren sekarang, itu bisa jadi Kulon Progo sama dengan Sleman, Kulon Progo sama dengan Bantul. Karena apa? Karena ada bandara tadi. Kemudian kemacetan pasti.
Karena semakin padat pemukiman, maka lalu lintas di pasar dipastikan makin ramai. No debate kalau soal ini ya. Kemudian lingkungan. Saat pengembang mulai gencar mematok tanah di wilayah pinggiran, maka mereka tidak menyadari bahwa kehidupan flora fauna itu akan terganggu. Nah, ini kaitannya dengan yang nanti di Smart City kita coba bahas smart environment. Karena kalau kita bicara soal smart city, tidak bisa hanya smart government, kemudian smart living. Tapi 6 komponen yang ada di smart city harus ada semua. Salah satunya adalah smart environment. Kemudian sosial, ketika orang sering bergerak jauh ke tempat kerja, maka biasanya banyak daripada mereka tidak punya tetangga dekat. Nah, ini sudah banyak terjadi ya, kalau teman-teman tinggal di perumahan, mungkin ya satu komplek aja yang tahu, kemudian, oh dia kerjanya ini, jadi kalau mau pulang malam, pulang pagi ya hidup-hidup mereka gitu kan. Jadi tidak ada kehidupan yang seperti di desa. Nah, ini teman-teman yang tadi saya katakan bahwa ada buku bagus yang bisa dibaca, artikel bagus yang bisa dibaca dari City Reader bukunya. Buku ini adalah kumpulan-kumpulan paper atau riset penulis-penulis ternama di urban planning. Bagaimana kota itu bisa dibentuk, kemudian bagaimana evolusi kota, sampai bagaimana urban sprawl, kemudian kota-kota besar yang jadi percontohan smart city. Nah, ini banyak sekali, bukunya agak tebel, tapi isinya itu membuat kita semakin sadar bahwa kalau kita bicara tata kota perkotaan itu tidak hanya sebatas apa namanya rencana pemerintah, kemudian harus sesuai dengan konsep. Misalnya sekarang Indonesia lagi mengembangkan smart city, ya udah smart city, tapi ini memperluas pikiran kita, memperluas pengetahuan kita bagaimana sebuah city atau sebuah kota itu dipahami. Nah, penulisnya adalah Robert Brookman, tapi ini yang khusus untuk urban sprawl. Nanti akan ada penulis-penulis lainnya seperti yang saya katakan tadi. Banyak penulis di situ yang mencoba untuk mengkaji satu isu. Nah, kalau si Robert Brookman ini kebetulan memang isunya terkait dengan urban sprawl. Makanya tadi di atas juga saya mengutip tulisan dari Brookman karena yang coba dikaji atau coba diriset oleh Brookman ini adalah di Amerika dan juga di negara-negara yang ada di Eropa. Tapi mostly daerah atau pedesaan perkotaan yang ada di Amerika, misalnya nih Chicago. Nah, sebetulnya ada yang tadi saya bilang ada 3 faktor. Pertama adalah economic factors and capitalist as a cause. Kemudian yang ini tadi yang saya katakan ya bahwa London aja sudah ada di abad ke-17 urban sprawl ini. Jadi many individuals have claimed that sprawl is a logical result of capitalism because this kind of economic system induce buyers and sellers to act in ways to further their own good even at the expenses of their neighbor. Ya, kalau di sebelum abad ke-21 zaman-zamannya kalau kita bicara ekonomi politik Adam Smith itu ya dulu kapitalisme dan ekonomi ini sangat dekat gitu. Nah, kenapa bisa kapitalisme itu menyebabkan ya karena ini tadi pernyataan di sini. Jadi demand-nya orang, maksudnya untuk memiliki barang, entah itu properti rumah dan lain sebagainya, ini membuat mereka berpikir bahwa nggak bisa hidup di kota, nggak bisa hidup di ramai hiruk-pikuk kota yang memang fasilitas sudah ada, kemudian segala-segalanya sudah ada.
gitu. Nah, ini adalah salah satunya bahwa kehidupan yang tinggi, kehidupan yang cukup mengeluarkan biaya tinggi, itu menyebabkan mereka berpikir untuk hidup di pinggiran gitu. Hidup di desa tapi ala perkotaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, government as cause, ya karena tadi saya pernah katakan ya di bahasan awal tadi bahwa salah satu penyebab dari urban sprawl itu adalah pemerintah itu sendiri. Kalau di Indonesia itu karena ada rencana RT RW, rencana tata ruang yang tidak maksimal sehingga ya orang mau bangun perumahan di desa ya sok monggo gitu. Nah, ini yang harus di pay attention. Oke, kemudian nah ini ya, ini kata kuncinya. More moderate crisis point especially to use of zoning provision that segregate land use, restrict mixed use development, and impose minimum lot size requirements. Jadi persyaratan pendirian bangunan seperti perumahan itu tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah gitu. Nah, maksudnya ya mungkin plus minus ya. Artinya pemerintah kita tidak memberikan izin ke pembangunan di pinggiran kota, pasti akan ada dampaknya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, ya pasti dampaknya secara ekonomi pasti juga ada. Nanti desa semakin tertinggal seperti itu kan. Jadi ada pro dan kontra itu pasti, ada debate itu pasti. Nah, tapi pada pokok intinya adalah bagaimana pemerintah kita itu boleh ada urban sprawl karena ini memang fenomena yang common, yang biasa kota-kota besar atau negara-negara hadapi walaupun itu negara maju. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah seberapa besar usaha pemerintah untuk mengurangi urban sprawl agar ya nggak menjamur. Pada akhirnya tata kota tidak akan berguna kalau urban sprawl ini semakin tahun semakin terjadi. Nah, terakhir menurut Brookman adalah teknologi as a cause. Kenapa? Karena ya semakin orang itu mudah berkomunikasi, kemudian teknologi semakin tinggi. Ini salah satu penyebab kenapa terjadinya urban sprawl. Di sini disebutkan bahwa new communication and transportation technology. As we have seen, the outward dispersal of urban population start centuries before the advent of automobile. Certainly, by the early 20th century, suburbanization was a full swing using rail transportation as a principal means of dispersal. What we can conclude is that although this increase in mobility certainly made sprawl possibility, it did not necessarily cause it. Tapi yang harus digarisbawahi adalah karena urban sprawl ini sudah ada sejak dulu ya, sebelum adanya automobile juga, sebelum berkembangnya teknologi yang semakin canggih sampai hari ini. Urban sprawl dulu sudah ada, makanya yang terakhir di sini disebutkan bahwa ya teknologi itu sebagai penyebab, tapi nggak terlalu menyebabkan sebuah urban sprawl yang berarti gitu. Oke, terus tambahannya dari dia adalah affluence, kemakmuran and democratic institution as a cause. Kenapa? Di sini kuncinya. In place where citizens have become more affluent and have enjoyed basic economic and political rights, more people have been able to gain for themselves the benefit once reserved for wealthier citizens. I believe that the most important of this can be defined as a privacy, mobility, and a choice. Ya, jadi kalau kita sangkutkan dengan yang namanya democratic institution, apalagi ada political right dan juga basic economy, they enjoy about that.
pasti orang akan lebih suka hidup di pinggir kota itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah keuntungan buat mereka. Di sisi lain mereka dekat dengan orang-orang desa, tapi tidak terlalu jauh juga dengan kota. Nah, itu. Nah, oke. Nah, ini adalah diskusi teman-teman. Jadi, make sure you see this video until the end, karena diskusinya ada di sini, di akhir. Diskusinya adalah kaitannya dengan kemarin urban housing dan juga urban sprawl. Ada dua diskusi menarik yang menurut saya bisa didiskusikan nanti. Yang pertama adalah bagaimana refleksi Anda terkait dengan solusi-solusi yang coba untuk diimplementasikan terutama di negara-negara berkembang soal pemukiman kumuh atau slum area ya, karena bahasan kemarin adalah bahasan pemukiman kumuh. Kita coba membedah bagaimana Indonesia dengan segudang permasalahan terkait pemukiman kumuh. Kemudian saya juga sudah mencontohkan sedikit bagaimana tata kota di Taiwan. Dan ini menjadi kajian yang cukup menarik ya, kalau teman-teman bisa merefleksikan, membuat refleksi dari penjelasan tadi, kemudian mungkin ditambah dengan bacaan-bacaan lain. Bagaimana sih refleksi Anda soal permasalahan pemukiman kumuh, kemudian hingga solusi-solusinya yang sampai hari ini tuh masih diusahakan, masih mencoba untuk diusahakan. Nah, kira-kira menurut Anda seperti apa? Saya pengen tahu sebenarnya apa ya, bagaimana pola pikir Anda atau bagaimana analisa Anda terkait dengan masalah ini gitu. Ya walaupun saya tidak mengharuskan atau tidak ekspektasi bahwa Anda akan memunculkan sebuah solusi, tidak, tapi kita mencoba untuk melihat solusi-solusi yang sudah coba ditawarkan, itu bagaimana menurut Anda. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai urban sprawl yang terjadi di Indonesia? Nah, ini adalah tugas kecil buat Anda yang saya kira ini tidak terlalu sulit, karena pick one city, pilih salah satu kota yang merepresentatifkan urban sprawl, itu sangat mudah dicari. Kemudian analisa bagaimana siklus urban sprawl yang terjadi. Misalnya kalau Anda mau bicara histori, kemudian mau bicara tata kotanya, itu seperti apa, boleh saja. Jadi siklus kok bisa terjadi urban sprawl sampai hari ini, itu seperti apa sih, apa yang menyebabkan, dampaknya apa, strategi apa yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun stakeholder lain seperti NGO yang fokus terhadap isu-isu ini untuk mengurangi fenomena urban sprawl. Dua diskusi ini nanti silakan teman-teman bisa saya buatkan untuk submit, kemudian nanti saya buatkan untuk teman-teman bisa attach Word atau dokumen. Jadi teman-teman bebas mau langsung ngisi di kolom atau pakai Word, silakan. Saya tidak membatasi, tapi kalau bisa yang nomor 2 teman-teman bisa pakai dokumen gitu, karena ya ini perlu bahasan yang cukup nggak banyak, tapi kalau bisa menguraikan dengan baik itu akan menjadi sangat baik sekali gitu. Ini kemudian deadline-nya mungkin akan diberikan waktu, karena kalau online itu tidak ada ujian ya, ujian tertulis. Teman-teman nilainya hanya dari sekedar diskusi seperti ini. Mungkin akan diberikan waktu 2 minggu ya, 2 minggu, atau mungkin di awal November, minggu kedua November nanti saya akan kasih note-nya di diskusi, jadi silahkan nanti bisa dibuat. Oke. Ini teman-teman dan saya sekalian ingin
mencoba membahas atau mereview hasil pekerjaan teman-teman. Nah, buku ini ya, buku ini. Kenapa saya pilih buku ini? Saya dan Mas Eko pilih buku ini karena buku ini merepresentatifkan bagaimana urban governance dan juga informal settlement. Artinya ini adalah apa ya? Tidak hanya pemerintah yang berusaha untuk memajukan kota Jayapura, tetapi ada beberapa stakeholder nanti di part terakhir itu yang membahas bagaimana peran NGO, bagaimana peran NGO luar negeri maupun dalam negeri, kemudian bagaimana peran masyarakat sendiri, apalagi masyarakat lokal, itu sebetulnya dibahas di sini. Sehingga ini adalah, ya kalau kita tahu Jayapura itu kota atau daerah yang mungkin cukup tertinggal daripada kota-kota lainnya yang seperti Kalimantan, mungkin Sulawesi, Jawa. Nah, bagaimana pembangunan tata kota, terutama terkait dengan urban governance dan juga settlement ini, pemenuhan sanitasi, pemenuhan air, dan lain sebagainya, itu diungkapkan di sini. Artinya dicoba diulas yang keinginan dari penulis ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang ada di masalah-masalah yang ada di Jayapura gitu. Nah, oke, saya mencoba untuk saya buka dulu. Oke. Ini adalah hasil teman-teman ya, review teman-teman. Saya tidak akan membahas cukup lama atau semua saya bahas, tapi akan lebih baik kalau beberapa saya ambil dan nanti bisa jadi perbaikan ke depan. Tapi overall saya appreciate semua kelompok, saya appreciate semua mahasiswa atas kerja kerasnya untuk membaca dan juga membuat PPT atau bacaan yang harusnya menarik untuk dibaca. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kenapa saya minta PPT? Karena PPT itu ringkas, singkat. Jadi orang untuk membaca itu lebih tertarik daripada paper yang mungkin hanya di copy paste dari translatean. Ya karena saya tahu ya kapasitas untuk S1, S2, S3 itu kan berbeda. Cuman saya tahu berapa kapasitas S1 yang bisa maksimal mereka bikin gitu. Makanya saya bilang saya apresiasi kepada semua kelompok yang sudah berusaha dengan keras untuk mencoba menampilkan hasil yang terbaik. Meskipun memang ya namanya belajar pasti ada kurangnya, kemudian pasti belajar itu masih ada apa ya, bukan salah tapi lebih ke belum maksimal. Mungkin ada satu dan lain hal yang mengakibatkan itu semua ya. Nah, ini contohnya kelompoknya Angga Pramadita dapat chapter 4 types process output of formal urban governance. Dari keseluruhan PPT ini menarik untuk dibaca karena tidak terlalu banyak kata-katanya. Dan mereka runtut, kelompok ini runtut, maksudnya pendahuluan ada, isi ada, kemudian kata kunci. Nah, sebetulnya ini yang menjadi masalah kebanyakan kelompok. Saya tidak bilang semua kelompok, tadi kebanyakan kelompok. Kata kunci itu hanya karena kunci, kalau bisa ya cuma satu kata, tapi misalnya kita bicara soal tipe proses output gitu kan. Apa sih kata kuncinya? Misalnya kata kuncinya adalah urbanisasi. Terus kata kunci selanjutnya adalah pemerintah.
Terus kata kunci selanjutnya adalah apa. Jadi itu koreksinya. Tapi overall ini sudah bagus, cuman quotes-nya nggak ada. Mungkin ini dianggap quotes ya. Jadi kata kunci alokasi perencanaan. Kemudian quotes-nya alokasi sumber daya fisik, keuangan, bla 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 bla. Cuman quotes itu apa ya teman-teman? Lebih ke Anda memahami satu part nih. Ini belum satu buku ya, tapi satu part. Kemudian apa sih yang mengingatkan Anda soal part ini? Misalnya kalau kita bicara tipe, proses, output, kira-kira apa sih yang bikin greget? Oh, kalau aku baca chapter ini, pasti nanti kita akan bicara soal tata ruang. Nah, tata ruang seperti apa? Nah, itu bisa dipilih dari kata-kata si penulis. Terserah mau yang mana, cuman apa ya, quotation itu kan merepresentatifkan bahwa bacaan itu yang diingat adalah soal tata ruang. Tata ruang seperti apa? Misalnya yang diambil adalah misalnya misalnya ini. Rencana tata ruang terdiri dari 2 rencana utama, rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum bla 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 bla. Gitu. Tapi overall udah oke. Kemudian pertanyaannya juga sudah ada. Oke. Bagaimana pemerataan infrastruktur dan perbaikan sanitasi di Papua? Dalam rancangan tata ruang yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura, seberapa efisien dan sampai mana penyelesaian permasalahan? Oke. Kita ke kelompok lain. Jayapura, Papua, Indonesia. Ini juga sudah bagus. Nah, ini teman-teman ini udah berusaha ya, udah berusaha untuk memberikan apa namanya yang sesuai diminta. Ya, kebanyakan kebanyakan kelompok sudah berusaha untuk memperbaiki apa yang diminta, dan saya mengapresiasi yang kelompok ini. Ini juga sudah cukup bagus. Urgensi dan tata urbanisasi dan tata kelola kota di negara berkembang. Nah, ini quotes itu ini seperti ini. Tapi ini bukan dari bukunya, cuman dari Sri Mulyani. Jika dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menciptakan peluang yang besar. Nah, kita lihat ya. Pertama, apa itu urbanisasi? Dia mencoba menjelaskan di pendahuluan. Kemudian isinya itu dikasih sub bagian. Kemudian kesimpulan pertanyaan ini cukup singkat dan cukup menarik. Gitu teman-teman.
mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan japri saya atau di grup, kita bisa diskusi. Gitu dulu ya sebelum kita tutup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini yang mungkin agak cukup panjang, tapi overall dari hasil kerja teman-teman saya apresiasi banget. Saya sudah baca beberapa yang memang sudah sesuai, tapi ada juga yang masih copy paste. Maksudnya copy paste adalah mungkin hanya mentranslatekan saja tanpa mengerti isi itu apa. Tapi kan sebetulnya balik lagi itu semua buat teman-teman dan pembelajaran ini walaupun jarak jauh kita sebagai pengampu mencoba untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman dan memberikan pembelajaran yang ya cukup cukup masih relevan dengan ilmu kita. Seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.